Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh satu orang. Siapa? Duduk siap. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Beri salam. Di sini Ibu mau perkenalkan diri dulu ya. Iya. Halo semuanya, nama Ibu Haila Nur Fadila. Ibu rumahnya di Kompleks Hamid Mai. Ada yang sekomplek? Ada yang belum ya Kak? Iya, Fadila. Ya. Nah, sebelum itu kita masuk ke pembahasan. Ibu punya ice breaking dulu nih. Soalnya hari ini udah mau menjelang siang ya? Ya. Ibu bakal bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Gitu ya? Ya. Ini semangat satu. Kalian jawab? Se. Nanti kalau ibu bilang semangat dua, semua. Nanti kalau ibu bilang lagi semangat tiga, semangat. Nanti se. Semangat. Semangat. Bisa? Bisa. Mulai ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Kalian sudah bersemangat kan? Sudah. Nah, untuk itu kalian mau HP kan? Ada kuota nggak? Kalau yang punya kuota, masuk ke rumah yang muda dulu ya. Teman masuk dong. Sebelum itu kalian scan barcode di sini buat absensi kalian. Oke. Diisi ya. Segini doang. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu memakai metode problem based learning yang akan Ibu materikan, itu yaitu kecemasan akademik. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apa itu kecemasan akademik, fungsinya bagaimana, faktor-faktornya bagaimana, dan upaya untuk menanggulangi kecemasan akademik itu seperti apa. Nah, kalian tahu nggak kecemasan akademik itu apa? Cemas. Cemas Bisa salah satu orang sampai karena belajar. Terus? Kalau dilihat dari namanya kecemasan akademik, mungkin itu kita cemas akan kemampuan akademik kita. Jadi kayak kita bisa kayak materi di sekolah, terus bisa kayak kita dapat nilai bagus di ujian gitu. Oke, bagus. Kecemasan akademik itu termasuk ke akademik kalian, nilai-nilai tugas, nilai-nilai ujian, atau nilai-nilai rapor, gitu. Kecemasan juga bisa aja ada bubuknya, busuk, terus kayak belajar apa aja. Nanti Ibu akan tayangin satu video, terus kita akan bagi kelompok juga. Jadi gitu kita akan quiz, terakhir quiz. Bisa ya semua? Bisa. Ibu minta
Waktunya itu 45 menit, jadi kalian harus kondusif ya sama kelas ini. Bisa? Terima kasih semuanya. Oke, kalian nonton dulu ya videonya. Nanti minta satu orang untuk mendeskripsikan, boleh? Apa yang kalian tonton dari video ini? Boleh. Oke. Silahkan ditonton dulu ya. Kalian tadi sudah menonton kan videonya? Sudah. Dari suaranya, karena suaranya kecil, kalian paham? Nah, itu mau minta satu orang. Ayo, siapa? Jadi kita udah nonton video tentang kecemasan akademik. Yang ditangkap dari video tersebut itu ada seorang anak yang merasa kecewa sama nilainya yang bisa dibilang kecil gitu kan. Ditambah lagi ketika dia melaporkan nilainya ke orang tuanya, dia malah mendapat tekanan dari orang tuanya, dimarahi karena nilainya kecil. Kemudian si anak tersebut mencoba untuk memperbaiki itu dengan cara belajar lebih giat lagi. Nah, tetapi dia mengalami kesulitan ketika belajar sampai frustasi kan tadi. Nah, terus tiba-tiba ibunya menghampirinya kayak nenangin si anak ini jangan cemas gitu kan. Mungkin itu juga ibunya minta maaf karena udah terlalu keras dan memaksakan anaknya supaya bisa dapat nilai yang sempurna gitu. Terus setelah itu setelah ibunya minta maaf, kayak si anaknya ini ditenangin. Terus di situ ada musik kalau misalnya harta yang paling berharga adalah keluarga. Mungkin kayak keluarga yang harmonis itu adalah segalanya. Jadi video tadi itu sama aja termasuk ke kecemasan akademik. Kalau misalkan kalian tekanan gitu, yang tadi video tadi, terus orang tuanya juga membandingkan diri kalian sama orang lain, itu jadi bisa dampaknya ke kecemasan akademik. Udah paham belum? Sudah. Udah kan? Nah, sekarang ibu bakal bagi kelompok. Nah, ini ada LKPD yang kalian harus ikuti. Nanti ibu jelasin setelah ibu bagiin tugas ya. Nah, dengerin dulu ya. Nah, di sini kan kalian pegang 2 lembar ya? Ya, Bu. Nah, lembar yang pertama ini kalian isi nama kelompok berapa, terus nama-nama teman kalian. Kalau misalkan ada 6 atau 7, kalian cantumin aja di sini nggak apa-apa. Nah, terus di sini ada studi kasus. Studi kasus ini tentang kecemasan akademik. Nanti kalian baca, pahami dulu. Dan itu di lembaran selanjutnya itu ada 3 pertanyaan yang akan kalian jawab. 2 pertanyaan ini ada di kasus ini jawabannya. Yang satunya itu pendapat kalian atau pendapat kelompok kalian. Paham? Oke. Waktunya 15 menit cukup ya. Mulai ini ya dari sekarang. Kalau yang ada yang nggak paham, boleh tanya.
Nanti dua kelompok mempresentasikan di depan, boleh? Boleh. Mau kelompok siapa? Cung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kita. Yang pertama Sarah, yang kedua Febri. Nah, kita tuh dari kelompok 2. Nah, di sini tuh kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama itu apa yang menyebabkan Fira mengalami kecemasan akademik? Yang akan dibacakan oleh Mbak Salwa. Yang menyebabkan Fira mengalami kecemasan akademik, ia merasa tekanan yang besar untuk terus merasa lebih baik. Orang tuanya membandingkan Fira dengan kakaknya yang seorang mahasiswa berhasil masuk ke sana. Terus yang kedua, apa langkah pengobatan yang diambil Fira untuk mengatasi kecemasan? Yang akan dibacakan oleh Salwa. Melalui sesi konseling individu, Fira diajarkan teknik relaksasi pernapasan untuk mengelola stres, untuk fokus pada proses belajar, dan waktu Fira juga ikut bekerja sama orang tua. Oke, yang ketiga, ketika kalian di posisi Fira, apa yang kalian lakukan ketika dibanding-bandingkan orang lain? Itu hasil diskusi kita ya guys. Yang pertama itu merasa sedih, apa sih ya, namanya juga anak, kalau misalkan dibanding-bandingkan sedih kayak kecewa terhadap diri sendiri, kayak kok aku nih kayak gini ya gitu. Kok bisa nilainya kecil daripada yang lain gitu. Padahal udah berusaha keras tapi kok tetap aja nilainya segitu. Terus juga kayak merasa kok aku nggak bisa kayak teman aku yang sukses gitu. Terus mulai evaluasi diri juga kayak kok aku apa sih, aku nih gak boleh gini kan, dari kayak kecewa terus mulai memperbaiki diri. Berarti saya juga harus seperti saya yang sukses gitu kan. Terus berarti saya juga pasti jangan malas-malasan belajarnya, jangan tidur gitu ya belajarnya. Terus saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk dapat universitas yang kita mau dan membakar orang tua kita. Terus kalau misalkan masih dibanding-bandingin, ini tips ya guys dari Salwa. Katanya kalau kita dibanding-bandingkan orang tua kita bandingkan. Tapi jangan diikutin ya guys. Ini tuh katanya ya tips ya tips. Febri, aku bandingkan kalau ngomong nangis, tapi jangan nangis. Ya jangan nangis. Kita nggak boleh nangis sebagai pemuda. Ini tips dari Salwa. Kalau kita bandingin tapi itu tidak boleh ya guys. Tidak boleh, kita harus berbakti kepada orang tua. Kalau misalkan dibandingkan sama orang tua, ini dia aja beda masanya. Ini aku, ini kamu. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya nomor 2. Bagus banget jawabannya. Oke, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama seperti kelompok 2, kita berdua juga di sini mau menyampaikan hasil diskusi kita, yaitu tentang studi kasus dari kisahnya si Fira yang udah kita baca tadi ya. Di sini kita ada 3 kisah tadi. Yang pertama, silakan Taufik. Yang pertama, apa yang menyebabkan Fira mengalami kecemasan akademik? Jawabannya adalah karena tekanan dari orang tua yang membuatnya merasa cemas dan takut akan kegagalan. Iya benar. Jadi si Fira itu tadi dia mengalami kecemasan akademik karena orang tua itu selalu membanding-bandingkannya dan terus memaksanya untuk menjadi selalu yang terbaik, selalu menjadi yang terbaik. Nah, ini namanya takut akan kegagalan. Terus yang kedua, apa langkah pengobatan yang diambil Fira untuk mengatasi kecemasannya? Nah, jadi si Fira ini dibantu oleh orang tuanya untuk mengatasi kecemasannya. Juga diajarkan teknik relaksasi pernapasan untuk mengelola stres, juga dengan bantu orang tuanya untuk memberikan dukungan tanpa memberikan tekanan. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kalian di posisi Fira, apa yang kalian lakukan ketika dibanding-bandingkan oleh orang lain? Loh, ini pendapatnya kelompok kita ya. Nah, yang pertama pasti kita merasa sakit hati, terus merasa gagal gitu kan, kok gue nggak bisa sih kayak teteh gue gitu kan. Nah, tapi menurut kita jangan larut dalam kesedihan itu. Kalau menurut Vicky, jangan sering mengkonsumsi konten-konten yang galau, yang tentang masa depan ya. Kita boleh cemas gitu kan, tapi jangan terlalu berlarut-larut, jangan cemas itu. Harus fokus ke prosesnya gitu kan, jangan fokus ke hasilnya gitu. Kalau misalnya kita dibanding-bandingin oleh orang tua, ya udah gitu, anggap aja lewat gitu kan. Yang penting kita fokus sama proses kita gitu. Terus sampai lo, pilih apa?
Kalau belajar Oh ya, nah, terus ini juga kita nanti hasil diskusi bareng-bareng ya. Kalau misalnya kita udah buntu gitu kan, udah capek, terus gak mau masuk materinya, udah nangis darah, udah apa gitu. Tapi masih dibanding-bandingin. Menurut kita solusinya cuma satu. Satu. Itu cara cepat ya sob, tapi jangan dalam sarannya malah mengambil ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau santet itu jangan ya. Coba dibalik itu jangan. suruh gantian aja. Kalau mau kalian anggap aja pemilu gitu. Terus kalau misalkan ada yang ngebanding-bandingin kalian, anggap aja itu jangan dibandingin tapi untuk motivasi kalian. Gitu. Kalau misalkan ya, kamu tuh nilainya lebih kecil dari kakak saya. Nah, kalian jangan asa, tapi kalian buktiin kalau misalkan kalian juga bisa dapat nilai yang lebih bagus dari kakak kalian itu. Gitu guys. Oke. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan sedikit ulasan tentang akademik. Nah, ini ada jenis-jenis kecemasan akademik. Ada 3. Sebenarnya ada banyak, cuman ibu ambil cuma 3 doang, karena ini yang paling kalian alami. Nah, yang pertama itu kecemasan ujian, ketakutan yang muncul sebelum, selama, atau setelah ujian. Kalian pernah kan kalau misalkan mau ujian itu sebelumnya pasti gugup atau kan kayak mikir, wah kalau misalkan aku ujian nanti bisa nggak ya? Nanti dapat nilai yang besar nggak ya? Atau di atas KKM nggak ya? Pasti mikir kayak gitu kan? Ya. Nah, kalau selamanya itu kesulitan berkonsentrasi. Jadi kalian udah matang-matang nih, kayak belajar lah dari malam sampai begadang, tapi pas kalian ujian itu ngeblank semua, nggak ada materinya yang ada di otak. Nah, kalau setelah ujian itu kalian mikir, wah nilai aku berapa ya? Diremet gak nih? Pasti ada dong yang kayak gitu. Nah, yang kedua kecemasan tugas atau proyek terjadi saat menghadapi tugas besar atau proyek dengan tenggat waktu ketat. Penyebabnya itu kurangnya kepercayaan diri, minimnya persiapan, atau tekanan tinggi dari hasil yang diharapkan. Kalian berarti kalau banyak kan tugas-tugas kelompok? Banyak banget. Pasti tegakannya juga enggak lama. Nah, itu juga bisa jadi kalian kurang kepercayaan diri atau minim persiapan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga itu ada kecemasan konsentrasi. Kayak tadi, yang tadi maju depan ngerasain gugup gak? Bukan biasa. Apa emang udah pengalaman? Jangan saya. Ada juga nih kayak gemeteran, gitu terus hilang fokusnya. Ada yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan akademik. Ada kesulitan mengerjakan tugas. Yang kedua kegagalan suatu tugas, dan yang terakhir tuntutan orang tua dalam nilai akademik. Tuntutan orang tua itu kayak tadi, ceritanya siapa? Mira. Orang tuanya itu pengen banget sih anaknya itu dapat nilai yang besar. Padahal dalam diri dia itu dia cuma mampunya segini. Ya. Nah, ada karakteristik kecemasan. Boleh dibantu baca? Boleh. Siapa? Azra. Ulbia. Nala. Iya. Ayo Pak Azra. Bacain siapa? Hawa gitu. Bacain. Bacain. Nah, kita mau bacain. Azra.
mental activity, dia tuh merasa tidak aman tentang apa yang dianggap mereka itu salah, penyesuaian diri dan rendahnya percaya diri. Kedua, misdirected attention, murid yang diinginkan agar mampu untuk konsentrasi yang penuh di setiap tugas-tugas akademiknya. Yang ketiga, physiological distress, perubahan dalam tubuh meliputi otot kaku dari telinga, detak jantung meningkat, sangat gemetar. Dan yang keempat, inappropriate behavior, yaitu penghindaan atau penundaan tugas akademik. Hal lain yang kurang tepat adalah memaksakan diri saat waktunya belajar. Oke, makasih. Paham nggak? Paham. Yang berikannya ini yang paham sih. Coba aku tanya deh. Nggak paham nggak? Kalian pernah ini penundaan tugas gak? Pernah. Kenapa? Alasannya kenapa? Kalau deadline-nya masih lama. Deadline. Terus apa lagi? Malas. Banyak tugas. Bahasa bakal Kak. Tapi kalau misalkan kalian menunda tugas itu kebalik, walaupun tenggakannya masih jauh, tapi seenggaknya kalau misalkan kalian udah mengerjakan tugas sebelum tenggakan itu lebih baik, soalnya nanti si tugas-tugas itu tidak mendukung. Mati ya? Kak, gimana caranya kalau misalnya kan kita udah tahu kalau misalnya menunda tugas itu gak baik, tapi kita tetap ngelakuin itu. Kita gitu, jadi kayak berat aja gitu badan nih mau bangun mau mulai nugas tuh berat gitu. Gimana caranya? Sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Lagi dikit orang itu nanti ada sih. Bener doang sih, kalian kayak gitu ya. Selanjutnya kecemasan akademik. Yang pertama itu penurunan motivasi belajar dan presentasi akademik. Yang kedua, gangguan tidur dan pola makan yang tidak sehat. Yang ketiga, masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala dan kelelahan. Yang terakhir itu peningkatan risiko depresi dan kecemasan. Jadi kalau misalkan kalian tidak istirahat juga, kalian bakal sakit gitu. Jadi harus diatur jadwalnya untuk mengerjakan tugas dan istirahat. Nah, tadi buat siapa namanya? Vicky. Jawabannya itu ada di manajemen waktu. Jadi kalian punya notes, kalau enggak catatan di buku atau catatan di HP. Nah itu kalian kayak jadwalin jam segini atau hari ini kalian akan mengerjakan ini buat ini. Nah atau enggak kalian buat jam segini sampai jam segini istirahat. Jam segini tidur. Itu jadi harus ada manajemen waktu. Yang kedua itu meditasi. Meditasi ini saya melatih pernapasan. Ibu punya satu teknik pernapasan buat kalian mengurangi kecemasan. Mulai pakai 5 jari. 5 jari. Nah, yang tangan kanan ini 1 jari. Simpan di sini. Di bawah. Nah, kalau misalkan kalian naik, itu kalian tarik nafas. Tarik nafas. Berhenti. Tahan 4 menit. Tahan. Keluarin. Ya. Naik lagi. Tahan. Keluarin lagi. Sampai ke 5 jari ini. Biar kalian relax. Sama. Itu caranya. Yang selanjutnya meningkatkan keterampilan belajar. Kayak misalkan cari-cari searching di Google atau ngasih ngebanding-bandingin, tapi orang tua harusnya mendukung si anak itu dalam pendidikan atau kan teman-temannya. Kayak kalau misalnya dia nih
Jeno. Tisu. Ini tentang tes masyarakat juga. Aku suka. Dan kalian juga bisa apresiasi ke diri kalian. Pernah nggak kalian? Setiap hari sama libur. Ya. Kayak gimana coba? Bisa juga gini. Kalau kakak tuh setiap mau tidur, kakak juga gini. Tepuk pundak tepuk dada kalian yang sebelah ini. Bilang terima kasih ya. Kamu hebat. Kamu udah melewati hari-hari ini dengan solid. Kalian berhak untuk istirahat, menjaga badan kalian. Gitu. Jadi biar si tubuh kalian juga tenang. Kalau Barcode Bisa takut bisa. Nih, silahkan maju. Wah, ini ganteng katanya. Mulai ya, sekarang. Ya Kak, amin. Sabar, apa itu? 3, 2, 1. Ready ya? Enggak tahu kau dah. Cerita Siapa juara 3? Ibu punya hadiah. Sebelumnya sekarang enggak lah. Sekarang kan udah terakhir nih ada kuis. Nah sebelum itu ibu mau minta kesimpulan satu orang, pesan dan pesan satu orang, pesan satu orang, pesan satu orang. Sok dari kesimpulan dulu. Ini kesimpulan semua ini yang tadi kita belajar ini. Ya, kan kesimpulannya tentang kecemasan akademik. Nah intinya, walaupun kita sering dibandingkan oleh orang tua kita jangan sampai merasa bahwa diri kita itu kurang dari yang lain. Kita ini hidup bukan untuk orang lain, dan emang kita untuk diri kita sendiri gitu. Yang baik untuk kita bukan untuk orang lain gitu. Nah kalau misalkan pokoknya jangan sampai kita semangat belajarnya itu menurun cuma karena beberapa perkataan dari orang tua kita gitu. Ya. Terima kasih, bagus banget. Terima kasih semuanya. Oke, kesan Diki setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini tentang kecemasan akademik. Yang pasti sangat senang dapat ilmu baru, dapat pengetahuan baru yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita lagi merasa kecemasan ini, apa sih gitu kan yang harus kita lakuin, gimana sih cara kita menanggapinya, dan juga menjawab kecemasan akademik kita selama ini. Terima kasih.
Duduk siap untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Dadah. 12